para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam, rahayu rahayu. Saya akan berbagi pengalaman dan memberikan penjelasan tentang dawuh atau perintah leluhur kemarin yang saya publikasi melalui YouTube community kepada saudara-saudara semua, sehingga saya berharap bagi siapapun yang ada waktu dan bisa ikut bergabung kami melaksanakan dawuh, monggo, itu sebagai kesempatan yang tidak biasa atau bisa dikatakan ya cukup langka. Karena apa? Tentu saja leluhur tidak setiap saat atau tidak setiap hari memberikan perintah untuk melaksanakan pisowanan atau maraksuan nyekar kepada beliau. Dan kenapa saat itu bisa terjadi bukanlah sesuatu yang tanpa makna. Karena kalau menurut pengalaman saya yang sudah puluhan tahun melaksanakan ziarah atau pisowanan ke leluhur seperti ini, ya setiap kali leluhur memberikan perintah atau dawuh itu pasti ada suatu pesan yang sangat penting, atau setidaknya itu merupakan suatu bentuk perhatian yang sangat besar para leluhur kepada kita. Nah, kemarin itu memang sifatnya sangat mendadak. Pagi sekitar jam 6 beliau perintah, yang perintah itu Ki Ageng Kebu Kenongo pada kami untuk maraksuan ke Pasarean Ki Ageng Butuh atau Pasarean Ki Ageng Kebu Kenongo dan Sultan Hadiwijaya yang berada di wilayah Purwodadi. Kalau menurut peta atau map itu masih masuk wilayah Purwodadi, tetapi lebih familiar orang mengatakan ada di wilayah Sragen. Kalau di Google Map itu mudah kok dilihat itu. Kalau keluar pintu tol Karanganyar, kemudian belok ke kiri, nanti ke kiri lagi nyebrang Sungai Bengawan Solo, terus nanti di situ tidak lama kemudian kita akan sampai ke lokasi yang kita tuju, yaitu Pasarean Butuh. Nah, untuk perintah kemarin memang membawa banyak pesan dari terutama Ki Ageng Kebu Kenongo yang waktu pagi itu, ya jadi masih kemarin tanggal 17 Oktober jam 6 pagi beliau rawuh ke rumah dan kemudian memberikan perintah bahwa alasan beliau memberikan perintah kepada kami dan siapapun yang bisa ikut ya supaya maraksuan ke makam beliau, dan beliau akan memberikan doa restu, akan memberikan kekuatan, akan memberikan jimat paripeh supaya nanti kita akan menjadi orang-orang yang lebih mudah untuk menerima anugerah agung, terutama mulai November Desember tahun ini, karena akan banyak sekali pintu anugerah, rezeki, berbagai kemudahan yang mulai terbuka. Bahkan melanjutkan perintah sebelumnya yang diberikan oleh Ki Juru Kideng, karena seminggu sebelumnya kami juga mendapatkan perintah dari Ki Juru Kideng, namun kami tidak bisa mempublikasi karena keterbatasan waktu dan juga sangat mendadak. Maka karena ini lokasinya ada di Butuh di daerah Purwodadi perbatasan Sragen dan masih pagi hari perintahnya, maka saya coba untuk mempublikasikan di YouTube community. Siapa tahu ada sedulur-sedulur yang memang ingin ikut dan menjadi orang-orang yang terpilih untuk ikut juga. Ya, ini semoga panjenengan semua yang bisa ikut, bisa derek ulu bekti, walaupun tidak bisa ikut, semuanya mendapatkan sawab berkah pangestu dari leluhur dan jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya dadi kang tansah pinuji. Apa yang panjenengan harapkan akan terwujud, akan jadi, dan mendapatkan kekuatan idu geni atau sabda pendito ratu. Apa yang panjenengan harapkan akan mudah terwujud berkat kekuatan yang diberikan oleh para leluhur kepada panjenengan semua yang sudah ikut serta maraksuan, menaburkan bunga, dan ada beberapa sedulur juga yang ikut menderek ulu bekti dari jauh walaupun tidak datang. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan pada sedulur-sedulur semua yang sudah berlangganan di YouTube Surya KKS, dari kontribusi Anda sebagai pelanggan YouTube Surya KKS itu sangat berguna dan bisa kami plot atau kita manfaatkan untuk membeli ubo rampe seperti bunga, dupa, termasuk juga nanti untuk sedekah para abdi dalem. Tentu saja ini semua andil dari panjenengan dan saya di sini menyalurkan kontribusi panjenengan itu supaya lebih bermanfaat untuk semuanya.
Dengan kata lain, saya memanjangkan amal panjenengan semua, dan sekali lagi terima kasih atas kontribusinya menjadi pelanggan YouTube Surya KKS, dan ketulusan panjenengan semua tidak akan sia-sia karena alam semesta akan memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang panjenengan dharmakan untuk kehidupan ini. Urip menjadi murup. Kembali untuk membahas tentang perintah yang sifatnya mendadak ini. Jadi setelah kami umumkan di YouTube Community, dan saya mengumumkan kalau nggak salah ya sudah di atas jam 9 pagi, artinya sudah agak siang. Tentu saja sedulur-sedulur yang sempat membaca pengumuman itu juga tidak banyak karena waktunya sangat mendesak. Tapi bukan berarti memang saya membuat pengumuman itu sengaja mepet waktunya, tidak, karena saya juga menyesuaikan perintah leluhur yang memang sangat mendadak. Dan saya pertimbangan mungkin ada di antara panjenengan para pemirsa YouTube Surya KKS yang sempat membaca kemudian bisa gabung karena memiliki waktu yang cukup. Dan ternyata kemarin juga cukup banyak, mungkin kalau tidak salah ya kurang lebih antara 25 atau 30 orang kita bisa bersama-sama nyekar ke Pasarian Ki Ageng Butuh yang di sana ada Ki Ageng Kebu Kenongo. Dan ada satu hal yang istimewa menurut saya, ketika kemarin beliau Ki Ageng Kebu Kenongo perintah, beliau juga menyampaikan pesan kepada saya bahwa beliau akan mengundang kakak beliau yang bernama Ki Ageng Kebu Kanigoro untuk standby juga di sana di Pasarian. Karena kita tahu bahwa Ki Ageng Kebu Kanigoro ini moksa, jadi tidak ada makamnya, tidak ada pepunden di mana monumen tempat kita untuk nyekar, tidak ada. Tapi kalau memang panjenengan ingin memberikan sembah bekti kepada Ki Ageng Kebu Kanigoro yang moksa, panjenengan bisa melakukan lewat Pasarian Butuh atau Pasarian Ki Ageng Kebu Kenongo dan Sultan Hadiwijaya, atau bisa juga lewat Pasarian Ki Ageng Pengging Sepuh atau Sri Makurung Prabu Antoyoningrat yang ada di daerah Pengging. Dan benar saja ketika kami sampai di lokasi dan mulai nyekar itu memang banyak sekali leluhur yang sudah standby di sana. Nah ini bedanya ketika kita marak sowan tapi bukan karena perintah leluhur, artinya ya kita bisa spekulasi, kita hanya spekulasi saja. Kadangkala kita ketemu, kadangkala kita tidak. Tapi kalau sudah perintah leluhur itu biasanya leluhur sudah menunggu kedatangan kita, karena kita sudah menyatakan jih sendika dawuh bersedia untuk marak sowan sesuai dengan waktu yang beliau inginkan. Di sana ternyata ya sudah selalu ditunggu oleh banyak leluhur. Kemarin di sana memang tidak ada yang putri ya, kebetulan tidak ada yang putri yang kelihatan dan semuanya kakung atau laki-laki semua leluhur yang ada kemarin. Yang jelas ada Ki Ageng Kebu Kanigoro, Ki Ageng Kebu Kenongo, Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo atau Prabu Wijaya, dan ada Tumenggung Wilomarto, Tumenggung Wuragil yang dari perguruan Banyu Biru. Jadi ini bukan kakak beradik tapi saudara seperguruan, yaitu perguruan Uyut Banyu Biru yang ada di Ambarawa. Dan perguruan Banyu Biru ini ya masih ada hubungan darah juga, hubungan famili dengan Trah Selo atau Ki Ageng Selo. Dan di sana memang banyak sekali leluhur yang memiliki daya kekuatan kesaktian yang luar biasa. Dan kemarin waktu kita berada di Tumenggung Wuragil, saya, istri saya juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa sekali, mendapatkan energi yang besar banget. Dan jujur, waktu di lokasi itu, waktu di dalam makam itu ya kita sudah merasakan seperti sempoyongan, karena memang merasakan energinya yang dahsyat ya, yang kuat sekali. Saya hanya batin, ini mungkin besok pagi sedulur-sedulur ini akan merasakan badannya itu seperti jarem-jarem. Atau mungkin malam itu banyak sedulur-sedulur yang ikut sowan atau nyekar malam itu akan merasakan sesuatu, misalnya sempoyongan, kelingan, atau tiba-tiba kelaparan, perutnya gerus sekali, atau kelaparan yang sangat ngintir-intir ya. Ya bagi saya memang seperti itu fenomena yang umum ketika kita marak sowan ke leluhur kemudian diberikan sesuatu, daya kekuatan, entah itu doa restunya atau sembur adas atau sebdonya para leluhur. Terlebih lagi jika memang benar-benar diberikan kekuatan. Nah, itu yang panjenengan yang tadinya sebelum nyekar sudah makan
begitu mendapatkan energi bisa saja panjenengan merasakan kelaparan dan benar-benar lapar sampai terasa lapar itu menyentuh ke betis ya, betis juga terasa lapar, artinya betis panjenengan merasakan lemes karena saking laparnya. Nah itu kalau saya istilahkan lapar terasa sampai di betis atau betisnya ikut terasa lapar. Dan saya di perjalanan benar-benar tepar ya, banyak tidur. Dan sampai di rumah saya coba untuk melanjutkan pekerjaan atau lembur. Ternyata ya enggak betah lama, saya hanya kuatkan saja sampai tembus jam 00, itu pun luar biasa saya menahan kantuk yang tidak biasanya. Dan saya tahu bahwa ini tadi menyerap energi yang memang diberikan oleh para leluhur yang ada di Pasaran Butuh, terutama Tumenggung Wuragil, Tumenggung Wilomarto, dan Sultan Hadiwijoyo. Ini memang dahsyat ya, leluhur itu memang sakti sekali. Dan apa gunanya buat kita? Ya tentu saja ini sangat berguna, terutama untuk kekuatan batin kita, kekuatan mental kita, jiwa kita. Jadi dengan adanya kekuatan yang diberikan oleh leluhur ini akan menopang daya kekuatan fisik, jiwa maupun seluruhnya. Jadi kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang, yang lebih percaya diri, dan punya energi belas asih, energi pengasihan, kewibawaan juga akan lebih besar. Ini sangat berguna tentunya dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari yang perlu banyak energi, membutuhkan banyak tenaga lahir dan tenaga batin untuk berpikir, untuk menebarkan belas asih. Ini kan ada energi ya, dan ini tentunya sangat signifikan menjadi kekuatan dalam diri kita. Maka inilah yang kemudian kita sebut sebagai jimat paripeh ingkang andayani kasantosan, jadi yang menjadi penopang dari kesentosaan lahir dan batin kita. Nah ini nanti sedulur-sedulur yang kemarin ikut, monggo silahkan mengisi komentar di bawah video ini menceritakan pengalaman saat nyekar dan setelah nyekar atau sehari kemudian, yaitu pagi harinya, siang harinya. Monggo nanti sharing pengalaman ini perlu dan penting untuk sarana belajar kita semua. Jadi bagi sedulur-sedulur yang selama ini mungkin masih banyak tanda tanya, bagaimana sensasinya, apa benar leluhur bisa memberi kekuatan. Nah ini nanti dari sharing pengalaman seperti ini ya, bagi yang mungkin masih ragu-ragu bisa menjadi percaya betul bahwa ternyata memang real dan fakta yang seperti ini fakta. Kecuali memang orang yang sudah terkena mental block, jadi kesadarannya akan diblokir oleh mindsetnya sendiri, oleh pola pikirnya sendiri yang akan memblokir dirinya supaya selalu menolak kebenaran, selalu mengingkari nikmat Tuhan, selalu mengingkari fakta dan realitas. Ada banyak orang juga yang seperti itu, makanya selama hidupnya ya sudah hanya terkurung oleh penjara mindset atau pola pikir yang sangat picik, dan akhirnya ya dalam hidup adanya berdoa sepanjang masa, mendoakan siapa? Diri sendiri. Karena apa ya, menolong diri sendiri tapi nggak ada selesainya, karena penderitaan yang panjang, penderitaan lahir, penderitaan batin ya. Boro-boro sampai sibuk mendoakan orang lain, tiap hari fokus konsentrasi berjuang sangat keras, mati-matian mendoakan diri sendiri supaya lepas dari berbagai macam masalah dan kesulitan. Oleh sebab itu bagi panjenengan yang sudah merdeka lahir batin, artinya sudah akan mudah sekali mengatasi yang ada dalam diri sendiri yang panjenengan hadapi, itu akan mudah sekali teratasi, mudah sekali mendapatkan solusi, mendapatkan pertolongan, sehingga panjenengan akan lebih banyak waktu untuk mendoakan orang lain. Nah ini baru yang dinamakan dharma. Tapi kalau mendoakan diri sendiri itu ya bukan dharma, itu adharma. Jadi tidak ada fungsi urup itu belum ada. Itu karena hanya menguripi diri Anda sendiri, menguripi diri sendiri itu ya belum ada nilai amalnya, belum ada nilai sodakohnya, belum ada nilai dharmanya. Maka kalau panjenengan ingin keluar dari berbagai macam kesulitan, ya sudilah kiranya untuk perhatian dengan orang lain, untuk mendoakan orang lain. Urip kudu murup. Syukur bukan hanya sebatas doa, tetapi juga iguh partikel atau pikiran sumbangsih, nasihat pikiran yang sangat berguna, yang positif untuk orang-orang di sekitar panjenengan yang butuh iguh partikel atau nasihat masukan. Itu akan jauh lebih baik daripada panjenengan hanya mendoakan. Tapi ada yang lebih baik lagi, apa? Ya panjenengan bisa berdharma
melalui tenaga ya. Jadi tadi ada berdharma melalui doa, kemudian berdharma melalui ego partikel pikiran Anda, kemudian berdharma melalui tenaga. Ini nilainya lebih tinggi karena tidak hanya omong doang, tetapi memang benar-benar panjenengan telah membuktikan bahwa mau dan peduli untuk turun tangan langsung, memberikan tenaga panjenengan untuk ngenreng-ngenrengi atau untuk membantu orang lain yang lemah, yang butuh pertolongan. Dan tenaga panjenengan itu sangat berguna, tenaga panjenengan sangat bermanfaat untuk orang lain. Ada lagi yang lebih tinggi? Ada. Jadi tidak hanya 3 macam tadi, dari ucapan atau doa, kemudian ego partikel atau pikiran, kemudian tenaga, satu lagi apa? Yaitu biaya atau uang atau harta. Kalau panjenengan sudah bisa melaksanakan dharma menggunakan materi, uang, biaya yang panjenengan berikan untuk dharma, itulah yang paling besar nilainya. Jadi di sini ada 4 untuk berdharma itu. Ada 4 level, 4 cara. Dari cara pertama sampai ke 4 itu nilainya makin besar, levelnya makin tinggi. Saya ulangi lagi, dari awal adalah sedekah doa atau hati kita menebarkan welas asih. Doa itu kan di dalamnya pasti ada welas asih ya. Itu makanya doa atau welas asih itu bentuk dharma yang paling mudah kita lakukan. Nilainya tapi ya paling rendah, karena apa? Kita tidak butuh pengorbanan yang banyak, tidak butuh tenaga dan biaya, cukup tebarkan welas asih, cukup ucapkan doa atau tebarkan belas kasih, perhatian kepada orang lain. Ini panjenengan namanya berdharma melalui hati dalam bentuk doa, welas asih dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2, level yang berikutnya lebih tinggi adalah doa dengan pikiran, ego partikel sumbangsih, saran, nasihat, berbagi ilmu kepada yang lain. Nah, itu bentuk dharma yang lebih tinggi pada kehidupan ini. Level yang ketiga yang lebih tinggi lagi yaitu berupa berdharma dengan tenaga. Panjenengan ikut ngangkut barang, ikut membantu menangani suatu masalah, turun tangan langsung, panjenengan mengeluarkan tenaga, keringat. Ini tentunya lebih berat dan lebih sulit ketimbang yang berdharma itu pikiran. Jadi ini level dharma melalui tenaga itu lebih tinggi. Yang lebih tinggi lagi berdharma melalui harta, karena harta itu panjenengan dapatkan melalui apa? Melalui pikiran, melalui tenaga, menghasilkan harta atau materi, dan materi itu panjenengan gunakan sebagai sarana untuk berdharma. Nah, tentu ini melibatkan ketiga unsur sebelumnya, melibatkan dharma level 1, level 2, level 3 menghasilkan materi, dan materi ini Anda dharmakan, makanya komplit, sempurna panjenengan melaksanakan dharma. Baik melalui hati, melalui pikiran, melalui tindakan konkret, dan menggunakan harta atau materi Anda. Orang yang sudah mencapai level ini maka tidak ada yang miskin, tidak ada yang kesulitan dalam hidupnya pun. Kalau ada kesulitan hanya sebentar, dan setiap kesulitan yang terjadi itu sebagai pertanda akan terjadi loncatan level mukti wibowo uripe, jadi akan naik kelas hidupnya. Jadi bukan bentuk kesengsaraan, tetapi hanya seperti tes hasil belajar atau seperti ujian untuk kenaikan kelas. Itu bedanya ujian kenaikan kelas dengan itu memang karma atau hukuman, itu beda. Maka kalau kesengsaraan yang panjenengan terima ketika panjenengan menjadi orang yang sugih hati, sugih ngelmu, sugih bondo, panjenengan orang yang selalu berdharma setiap hari dengan volume yang cukup banyak, kemudian panjenengan mengalami kesengsaraan, nah itu artinya ujian untuk naik kelas. Tetapi bagi orang-orang yang setiap hari mencelakai orang lain, memfitnah orang lain, menjelekan orang lain, miskin dalam berdharma, nggak pernah berdharma, pelit, kalaupun berdharma hanya doa saja tapi pikirannya enggan, apalagi tenaga, apalagi biaya, nggak mau banget ngeluarin. Nah, ketika orang seperti itu mengalami penderitaan, ya bisa jadi itu merupakan bentuk hukuman. Pengalaman nanti tolong di-share, dan saya akan lanjutkan untuk share lagi tentang pengalaman hari berikutnya. Nah, apa yang terjadi di hari berikutnya atau pagi hari esok harinya?
saya akan cerita kepada sedulur-sedulur semua, walaupun mungkin diantara panjenengan ada yang menganggap saya ngibul, saya hanya berhalusinasi atau mendongeng atau mitologi. Tapi ya enggak apa-apa, terserah. Yang jelas pengalaman batin, pengalaman spiritual saya ini kalau saya sampaikan selalu masuk akal. Karena apa? Ya sesuai dengan realitas dan fakta. Dan nanti bagi panjenengan-panjenengan yang lain yang memiliki pengalaman pasti akan percaya. Karena apa? Ya faktanya memang demikian. Nah baiklah, ini akan saya cerita dimulai tadi pagi hari. Pagi hari setelah malamnya kita melaksanakan Pisuwanan Agung ke Paseran Butuh, pagi harinya Tumenggung Wuragil tiba-tiba rawuh di rumah. Dan beliau juga ngendiko kalau seharian mau di sini, maksudnya mau di rumah Romo, mau di rumah saya. Wah, saya dengan senang hati karena ya kehadiran leluhur di rumah itu benar-benar membawa aura yang sangat positif dan ada energi keberuntungan atau kabejan yang luar biasa. Dan itu akan menjadi poin yang berharga dalam apa? Dalam membuka pintu-pintu rezeki, keberuntungan dan keselamatan. Nah, di sini ada yang unik. Tumenggung Wuragil ini kepengen dahar, nah kepengen makan. Nah kemudian saya juga tawarkan beberapa makanan, kok sepertinya tidak tertarik. Kemudian malah ada usul untuk diajak jalan-jalan, ajak makan kemana gitu. Tadi juga sempat berkisah bahwa kok katanya anakmu, katanya putramu ada makanan yang kuahnya itu kecut tapi enak. Nah saya mikir agak lama, apa ya yang kuahnya kecut yang enak itu. Saya coba nebak beberapa itu ternyata keliru semua. Nah kemudian saya mikir, wah apa jangan-jangan seperti macam kuah tom yam ya. Soalnya saya pernah ngajak leluhur untuk dahar kuah tom yam. Ternyata bener. Nah kemudian saya tawarkan kepada Tumenggung Wuragil untuk kita makan siang setelah jam 12 nanti di mall yang jual itu, yang kuahnya yang kecut itu. Ternyata Tumenggung Wuragil mintanya lebih awal. Jadi jam 10, katanya kalau jam 10 itu sudah buka warungnya, katanya begitu, warung yang ada di mall itu. Kalau jam 10 kata putramu, anakmu sudah buka. Wah ini pasti ada yang ngomporin ini, mosok tahu. Tumenggung Wuragil kan jarang selama ini berinteraksi dengan orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Mungkin pengalaman dengan kehidupan sekarang juga belum begitu banyak, tapi ini kok tahu. Ya saya udah mikir, ini pasti ada yang ngomporin, ini ada kompor meleduk, ini pasti ada provokatornya. Tapi ya benar, tadi akhirnya ngajak jam 10 berangkat, walaupun prakteknya ya sampai sana kita akhirnya ya makan siang jam 12 lewat, bahkan sampai jam 1. Tapi ya luar biasa memang tadi yang kita saksikan saat eyang-eyang para leluhur itu ternyata yang rawuh ya agak banyak tadi. Karena disusul Tumenggung Milowarto, terus kemudian ada Mas Karebet ya. Tadi ada, saya dengar manggilnya Kang Mas atau Kakang Karebet itu loh. Tumenggung Milowarto itu tadi manggil, ternyata memang ada yang Joko Tingkir yang rawuh juga. Dan tadi saya juga melihat agak sedikit geli ya ketika melihat leluhur itu menaiki eskalator itu, ya ada rasa heran, iki ondro kok iso mlaku ngene gitu. Itu karena leluhur yang memang baru pertama kali. Kalau yang sudah pernah seperti Ki Ageng Mangirwonoboyo, Kanjeng Ratu Batang, atau Sultan Solahuddin dari Kutai Kertanegara, ayahnya Sultan Solahuddin, terus kemudian Sultan Sulaiman, bapaknya Sultan Sulaiman, Sultan Baharudin, itu udah biasa ikut saya ke Jakarta, ke Bali, kemana-mana. Jadi beliau sudah nggak heran lagi, sekarang sudah menjadi leluhur yang beradaptasi dan pengalaman dengan kehidupan atau realitas kehidupan orang zaman sekarang. Tapi untuk seperti Tumenggung Wuragil ini sepertinya ya selama ini tidak pernah intens berinteraksi atau komunikasi dengan orang-orang yang hidup zaman sekarang. Ini kasusnya seperti waktu Mahapatih Gajah Mada awal-awal ke rumah ini, ke tempat Romo, ke rumah Romo itu belum masih menggunakan bahasa Sanskerta. Dan yang mentranslate ya ini Pangeran Timur yang saya ajak makan ini di mall hari ini. Karena ini anak titisan yang nitis ke sini Pangeran Timur atau Kanjeng Panembahan Puruboyo IV. Makanya tadi ketika dikenalkan ke Sultan Hadiwijaya,
yang memperkenalkan Temenggung Wuragil, tadi memperkenalkan Mas Karebet ke Pangeran Timur itu Pak D Karebet itu. Jadi ya sebenarnya leluhur itu dalam kehidupan di dunia ini itu ya seperti kita-kita ini. Tapi ada leluhur yang memang tidak terbiasa aktif di kehidupan sekarang seperti modernitas sekarang ini ya, karena memang tidak ada yang ngajak ke sana, tidak ada orang yang hidup yang bisa diajak interaksi komunikasi dan mengajak ke tempat-tempat yang modern. Nah, kalau leluhur pada umumnya juga lebih memilih ke lingkungan-lingkungan, misalnya tempat tinggal di keraton, terus di mana di Keraton Pajang bekasnya itu kan masih ada ya di sekitar itu atau di mana-mana ya, tapi tidak kemudian keluyuran atau merambah ke dunia modernitas ini. Seperti Ki Ageng Enis itu kan juga pernah terang-terangan minta supaya ditraktir pengen makan yang enak. Aku ki mbok dijajake nggih nang warung sing panganane enak. Nah, waktu itu ya saya setelah nyekar di Lawean Ki Ageng Enis, kemudian saya ajak untuk makan di rumah makan menunya tradisional di Jalan Selamat Riyadi. Dan biasanya kalau seperti ini kita ngajak 1-2 leluhur, nanti ternyata yang datang banyak, ada 10 kadang 15 leluhur, karena saling memanggil, ayo pada ikut, karena kan ini pengalaman yang baru atau pengalaman menarik atau memang sudah berpengalaman tetapi karena menunya enak jadi memanggil yang lain. Nah, ketika pada kumpul seperti itu kan seru banget. Dan kalau ditanya apakah bayar apa tidak, ya sebenarnya yang bayar saya, tapi pihak para leluhur pun dahar ya semuanya dahar. Tapi apakah cukup? Artinya saya membayar ini kan untuk orang yang kelihatan atau orang yang hidup zaman sekarang ini yang masih pakai raga. Misalnya saya ngajak 5 orang, habisnya misalnya 500.000, tapi leluhur yang ikut ada 15 orang. Dan 15 orang itu nanti dahar semua. Nah, itu di sisi saya ngirit. Saya mengeluarkan uang 500.000, tapi yang makan itu ada 20 orang. 5 orang masih hidup zaman sekarang, 15 orang lagi yang sudah jadi leluhur. Lah, apakah restoran rugi? Ya enggak, karena saya tetap membayar dengan uang cash. Walaupun bayarnya hanya untuk orang yang makan itu, tapi itu tidak akan merugikan restoran. Dan saya sudah coba tanyakan ke leluhur juga, ora bakal rugi restorannya, karena duitnya itu nanti ya akan menyesuaikan jumlahnya, seperti berapa habis untuk mentraktir leluhur itu. Misalnya untuk saya makan dengan rombongan itu 5 orang habis 500, kemudian yang 15 leluhur habis 1,5 juta. Ya nanti saya bayar 500, tetapi nanti angka yang masuk 500 plus 1,5 jadi 2 juta. Nah, seperti itu loh sedulur-sedulur. Dan bagi jenengan yang tidak percaya dengan leluhur pasti ya menganggap cerita saya ini halusinasi atau ngedebus, ngedabrus, tapi ya enggak apa-apa. Kalau panjenengan ada salah 1-2 orang yang komentar ngedabrus, ya itu berarti menandakan kesadarannya yang dimiliki itu masih jauh bumi langit ibaratnya gitu. Tapi ya apa-apa, kita pun tidak sakit hati, tenang santai aja, wong kita menikmati hidup ini dan mensyukuri semua ini sebagai sebuah kenikmatan, kelebihan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan, ya kita nikmati. Kalau ada orang yang nggak percaya, nggak masalah, karena dari sisi kita sendiri nggak ada ruginya. Tapi bagi orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan saya, ya ini menguatkan bahwa memang semua itu fakta. Jadi begitu ya sedulur-sedulur, ini atas peristiwa adanya dawuh leluhur yang kemarin kita laksanakan dan apa yang terjadi hari ini saya ceritakan ke panjenengan semua dengan tujuan apa? Bukan untuk umum atau untuk pamer, enggak, tapi ini saya berbagi pengalaman ini hanya ingin mengatakan bahwa kehidupan para leluhur itu ya realitasnya seperti ini, faktanya seperti ini. Lah leluhur kok bisa aktivitas dan hidup di dimensi bumi seperti ini, kok bisa? Ya bisa, karena mereka itu terdiri leluhur-leluhur yang punya amal yang banyak sewaktu masih hidup, sehingga saat menjadi leluhur mencapai level tataran kamulyan sejati atau swarga langgeng, kalau orang Jawa bilang begitu. Nah, leluhur yang meraih tataran kamulyan sejati ini bebas menentukan pilihan mau kemana, berapa lama. Nah terus katanya orang yang sudah meninggal atau leluhur itu udah nggak butuh makan. Ya benar, nggak butuh makan ketika leluhur itu berada di dimensi keabadian atau dimensinya leluhur. Tapi ketika leluhur masuk ke dimensi bumi, ya leluhur harus mengikuti rumus-rumus hukum yang berlaku di dimensi bumi. Hukum dan rumus itu apa?
ya ada lapar, ngantuk, ada merasakan enak, tidak enak, ya seperti itu. Bahkan bisa meriang, bisa demam. Cuma bedanya leluhur sudah tidak bisa mati. Sedangkan orang yang masih hidup zaman sekarang ya bisa mati. Karena kematian itu bukan rumus sukmo sejati, bukan rumus badan halus, tetapi itu hanya menjadi rumus raga atau jasad, bisa hidup, bisa mati. Ya gitu aja. Ini pengalaman saya ini bisa menambah wacana literasi panjenengan untuk memahami hal-hal yang gaib, dan pasti dengan kisah atau pengalaman yang saya ceritakan ini panjenengan akan lebih mampu mencerna, memahami banyak pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Wilujeng rayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti. Katur dumateng ingkang sepindah Eyang Ageng Kebu Kanigoro, Eyang Ageng Kebu Kenongo, kakung putri Kanjeng Sultan Hadiwijaya, kakung putri Pangeran Benowo, Mas Wilomarto, lan ugi sedaya para leluhur, para penderek ingkang sumare wonten ing pasarean butuh ing mriki, ugi sedaya tedhak turun saking Ki Buyut Banyu Biru saking Ambarawa, ugi dawah lumeberipun dumugi eyang-eyang leluhur trah saking Sila. Sedaya leluhur ingkang kala rumiyin nderek merintis Kasultanan Pajang, ingkang sepindah marak sowan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo atur dumateng sedaya para leluhur agung ingkang sumare wonten ing pasaran butuh menika. Kang salajengipun ugi mundi dawuh kersa tansah nyari rani piyambak, janggung jambangi lampah kula sak brayat, anggen kula marak sowan paringana kawilujengan sak paran-paran tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, tansah ngajeng-ajeng dedepe sumende. Mugia sawa berkah pangestu para leluhur dados jimat paripih ingkang andayani tumrap kasantosaning gesang kula sak brayat. Mliginipun ingkang dalu menika nderek marak sowan dari Ulu Bekti lan ugi sedaya anak-anak kula, lare-lare kula, sederek-sederek kula ingkang dereng saged marak sowan wonten ing dalu menika. Kula pinangka talanging basa lumantaring ngaturaken sembah pangabekti konjuk dumateng sagung para leluhur ingkang sumare wonten ing pinangka raos bekti kula dumateng para leluhur agung, ngaturaken sekararum gondo arum kinantenan sedaya uba rampe ingkang dalu menika saged kula aturaken ugi kangge njangkepi atur kula kepareng badhe nyekar ingkang kapetik saking Serat Widatama. Yasan dalem Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumang kaping sekawan. Sumangga sesarengan ingkang sampun saged sami nyekar pangkur padha kaping 12-13. Kalajengaken sekar megatruh ingkang samangke konjuk mliginipun kangge Eyang Sultan Hadiwijaya. Inggih menika sigra milir.